Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang membahas mengapa menjadi seorang generalis bisa jadi lebih menguntungkan dibandingkan menjadi spesialis. Judulnya Range: Why Generalists Triumph in a Specialist World, karya David Epstein. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya. Karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Di dunia yang semakin mengutamakan keahlian khusus, buku ini justru berargumen sebaliknya, bahwa orang yang memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan bisa lebih unggul dibandingkan mereka yang hanya menguasai satu bidang sejak dini. Epstein menyebut bahwa generalis memiliki keunggulan dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan tidak pasti. Ia menyebutnya sebagai wicked environment, atau lingkungan yang tidak terprediksi, berbeda dengan kind environment yang lebih stabil dan mudah ditebak. Bayangkan kamu sedang bermain catur. Di catur, segala sesuatu memiliki aturan yang jelas. Setiap langkah dapat dipelajari dan diprediksi sejak awal. Ini adalah contoh kind environment. Tapi bagaimana dengan dunia bisnis, dunia kreatif, atau bahkan kehidupan sosial? Semua faktor di dalamnya terus berubah. Tidak ada aturan pasti, dan seringkali keputusan harus diambil dalam ketidakpastian. Inilah yang disebut wicked environment, dan menurut Epstein, generalis memiliki keunggulan di sini. Salah satu contoh yang menarik adalah perbandingan antara Tiger Woods dan Roger Federer. Tiger Woods sejak kecil hanya fokus pada golf. Ia mulai berlatih sangat dini dan menjadi salah satu pemain golf terbaik di dunia. Ini adalah jalur spesialis. Sementara itu, Roger Federer bermain banyak olahraga sebelum akhirnya memilih tenis. Tapi justru karena pengalamannya yang luas itu, ia bisa mengembangkan berbagai keterampilan yang membantunya menjadi juara dunia di usia yang lebih matang. Epstein juga membahas konsep generation effect, yaitu bagaimana orang yang tidak terpaku pada aturan ketat lebih mampu berpikir kreatif. Coba bayangkan seorang anak kecil yang bermain Lego tanpa mengikuti petunjuk. Ia bisa menciptakan sesuatu yang unik dan bahkan lebih inovatif dibandingkan jika ia hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Begitu pula dengan generalis yang seringkali mampu menemukan solusi baru karena mereka tidak terjebak dalam pola pikir yang terlalu kaku. Salah satu eksperimen yang menarik dari buku ini adalah tentang siswa yang belajar matematika. Ketika siswa diajarkan satu cara spesifik untuk menyelesaikan soal, mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi ketika susunan soal sedikit diubah, banyak yang langsung kebingungan karena mereka terlalu terpaku pada satu metode. Mereka tidak belajar konsepnya, melainkan hanya mengikuti pola yang diberikan. Nah, generalis justru bisa berpikir lebih fleksibel dan menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah. Lalu ada konsep match quality yang menunjukkan bahwa semakin banyak kita mencoba berbagai hal, semakin besar kemungkinan kita menemukan pekerjaan atau bidang yang benar-benar cocok dengan kita. Ini seperti memilih pasangan hidup. Kita tidak bisa langsung tahu mana yang terbaik sejak awal. Kita perlu mencoba mengenal berbagai orang sebelum akhirnya menemukan yang paling cocok. Epstein berargumen bahwa banyak orang sukses justru mengalami fase eksplorasi yang panjang sebelum akhirnya menemukan bidang yang benar-benar mereka kuasai. Bayangkan jika kita memutuskan untuk menikah dengan orang pertama yang kita temui tanpa mengenal orang lain terlebih dahulu. Kemungkinannya besar bahwa kita akan melewatkan pasangan yang lebih cocok. Prinsip yang sama berlaku dalam karier. Kita tidak perlu merasa gagal jika harus mencoba banyak hal sebelum akhirnya menemukan bidang yang benar-benar pas dengan kita. Ada juga konsep beginner's mind yang menekankan pentingnya tetap berpikir seperti pemula. Bahkan ketika seseorang sudah ahli di suatu bidang, tetap memiliki rasa ingin tahu dan bersedia belajar dari berbagai disiplin ilmu justru bisa membuka peluang baru. Banyak inovasi besar lahir dari orang-orang yang berani berpikir di luar kebiasaan dan menggabungkan berbagai perspektif yang berbeda. Epstein juga menyoroti bagaimana spesialisasi yang berlebihan bisa menyebabkan perverse conclusions atau kesimpulan yang menyesatkan. Misalnya, jika kita hanya melihat data bahwa pemain basket yang lebih pendek memiliki teknik yang lebih baik, kita bisa saja
saja keliru menganggap bahwa menjadi pendek adalah keunggulan dalam basket. Padahal ini hanyalah bias dari data yang tidak melihat gambaran besar. Begitu juga dalam karier seseorang. Jika kita hanya berfokus pada satu jalur dan gagal, kita bisa salah mengira bahwa kita memang tidak cocok. Padahal bisa jadi kita hanya perlu mencoba bidang lain. Dalam dunia kerja, Epstein mengusulkan agar perusahaan mulai memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpindah divisi dalam jangka waktu tertentu. Seorang yang bekerja di bagian pemasaran bisa mencoba bekerja di bagian operasional, sementara karyawan di bidang teknologi bisa mencoba peran di manajemen. Dengan cara ini, karyawan bisa melihat tantangan dari perspektif yang lebih luas dan menciptakan solusi yang lebih kreatif. Kesimpulannya, buku Range mengajarkan bahwa menjadi generalis bukanlah kelemahan, tetapi justru bisa menjadi kekuatan. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk berpikir fleksibel, mencoba banyak hal, dan menggabungkan berbagai pengalaman menjadi semakin berharga. Jika kamu merasa belum menemukan bidang yang benar-benar cocok atau merasa terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, buku ini memberikan harapan bahwa eksplorasi adalah bagian penting dari perjalanan menuju sukses. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang range. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih percaya diri dalam mengeksplorasi berbagai hal dan tidak merasa terjebak dalam satu pilihan. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa membaca bukunya, baik fisik maupun e-booknya. Dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.